gitu. Betul. Nah, itu dikembalikan. Sekarang kita pindah ke bagian gaps and opportunity. Ibu bapak sekalian, silakan menuliskan di halaman berapa Mas Aga? Boleh? 26. Ibu bapak kan sudah melihat rantai nilai daur ulang. Yang di kolom yang warna merah, oke, yang warna merah, silakan tulis kesenjangan apa yang ditemukan di masing-masing bagian kategori. Ada sumber sampah, ada pengumpulan atau pengangkutan, ada proses daur ulang atau pengelolaan, dan ada pemrosesan akhir. Di masing-masing kategori memiliki kendala masing-masing. Silakan ibu bapak, saya kasih waktu 2 menit untuk menuliskan kendala-kendala yang bisa ditemui di dalam rantai nilai. Oke, sudah? Ada yang belum? Oke, saya mau minta ada yang sharing apa yang ditulisnya di bagian kesenjangan. Ada yang mau sharing? Saya mau minta volunteer aja. Ada yang mau sharing? Oke, bentar, Pak Teguh, Pak Dewan. Baik, terima kasih. Izin sebelumnya. Saya Teguh dari Delaka Kota Denpasar. Mungkin sedikit sharing di kategori masalah kesenjangan untuk di sumber material daur ulang tentunya saja rumah tangga. Karena di rumah tangga yang menjadi tantangan masalah kita adalah merubah. Sebentar Pak Teguh. Ya. Ibu, Bapak, ketika ada ngobrol kita dengerin. Silakan Pak Teguh. Yang menjadi tantangan masalah itu terutamanya adalah mindset mereka, ya, paradigma mereka tentang sampah itu sendiri. Apakah menjadi peluang, apa menjadi masalah? Ya, kembali kepada konteksnya bagaimana kita menganggap sampah itu sendiri sebagai peluang atau masalah. Okay. Terus yang di pengumpulan tentu saja apa yang menjadi penyampaian materi kemarin tentunya kita juga sangat bermasalah sekali, terutama di swakelola sampah itu sendiri atau petugas pengangkut sampahnya. Karena kembali ketika kita mewajibkan untuk memilah sampah di sumber, tentu saja ketika sampah yang diangkut itu kembali tercampur saat pengangkutan atau armada yang. Jadi SDM-nya nih Pak ya masih mencampur. Masuk ke SDM itu. Terus proses daurnya tentunya kita tetap mengarah pada apa yang menjadi pemilahan itu sendiri. Menurut jangan jenisnya tentu saja anorganik itu tentu muaranya ke bank sampah. Yep. Karena menjadi suatu keberhasilan ketika kita peduli lingkungan dengan memilah sampah di sumber itu tentu muaranya dengan memiliki atau menjadi nasabah bank sampah. Itu yang menjadi dasar kita. Yep. Memiliki buku tabungan nasabah. Ya. Bentar, Mas. Ya itu. Lanjut. Jadi dengan bukti artinya keterlibat kita kepada lingkungan tentu saja dengan keikutan dari nasabah bank sampah itu sendiri. Terus yang terakhir di pemrosesan akhir tentunya sampai saat ini memang TPA itu belum maksimal. Kita di Denpasar tentunya di Sarbagita itu masih one prestasi ya, sangat belum maksimal tentunya dengan metode pemrosesan akhir yang belum maksimal dan dukungan dari masyarakat itu sendiri juga belum maksimal memilah sampah di sumber. Belum maksimalnya itu gimana Pak di pemrosesan akhir? Karena kita di walaupun di kota masih beberapa ada rumah tangga itu masih ada pekarangan yang dipakai untuk membakar sampahnya, terutama itu yang makin sulit sekali.
selain SDM yang kita merubah paradigma itu pandangan mereka. Jadi mereka masih membudayakan kumpul akut buang. Oke. Pekarangan itu. Baik, itu terima kasih. Ada yang punya kendala yang berbeda dari yang disebutin Pak Teguh? Oke, siapa yang dulu tangan? Pak Wita dulu, baru Pak Warta. Silakan, yang berbeda aja Pak. Kalau yang udah sama, jangan disebut lagi. Kalau secara umum mungkin tidak ya. Dari permasalahan saya sampaikan, ya dalam kesenjangan dalam sumber materi daur ulang itu dari sumbernya tentu semua sama seperti apa Pak Teguh bilang tadi, sampahnya itu masih tercampur, kan itu. Nah terus di pengumpulan itu kemarin Tian sudah bisa sampaikan volume daya angkutnya. Mungkin kalau salah maksud dari penyampaian saya mungkin nanti Pak Fikri bisa menyampaikan lagi gitu. Terus proses daur ulang ini kalau saya di Kabupaten Buleleng ini adalah masih jauhnya yaitu pabrik ya, tempat pengolahan itu masih bersifat Jawa sentris. Oke. Itu yang mempengaruhi. Terus yang belum ada di Bali berarti Pak ya? Nanti saya sampaikan di peluangnya. Solusi. Oke, siap. Ya gitu ya. Terus di pemrosesan akhir ini tidak adanya penanganan serius semua TPA yang ada di Bali mungkin. Yang itu ya. Kalau di Kabupaten Buleleng sudah pasti rusak. Karena masih bersifat open dumping. Siap. Ya, gitu. Kalau berikutnya solusinya nanti Pak. Nah, di peluangnya ini sumber material peluangnya nanti Pak, belum. Masih kesenjangan. Oh, kesenjangannya. Masih yang merah-merah. Oh, sudah semua saya bilang tadi. Sudah semua. Oke, siap. Ya, terus dari peluang dari kesenjangan itu peluangnya nanti belum. Belum ya? Belum. Oh, belum. Mendengarkan aktif. Siap. Terima kasih. Pak Warta, silakan. Pak, tambahin yang belum disebutin sama Pak Wita sama Pak Teguh. Siap. Ya, kalau ini menambahan, akhirnya saya secara refleks memutar mindset sekarang. Pada prinsipnya sama beliaunya itu sudah tertulis sama Bapak bilang tadi sudah tertulis. Tapi ini saya belum tercatat, tapi mindset saya akan saya sampaikan. Nah, di mana kesenjangan itu seperti tadi dibilang sumber dari material daur ulang itu yaitu dari kesenjangan, yaitu memang sampah itu tercampur dari sumber. Itu kan sama Pak ya? Ya. Akhirnya nanti saya tulis di mana kita sebenarnya Pak bentar. Lanjut. Izin, ini kembali komitmen kita sebagai pengelola lingkungan di mana sumber pada kita yang namanya di Bali, khusus ini di Bali kita sudah punya regulasi. Sumbernya itu pengelolaan sampah berbasis sumber. Itu sudah diresmikan oleh desa adat. Itu ini ditambah, saya belum tulis di sini ya. Kendalanya apa Pak? Belum dijalankan. Belum dijalankan. Itu sudah kesepakatan baik tokoh kepala desa dan tokoh adat, itu desa Pekraman yang namanya Jeruben Deso. Itu belum regulasi kita. Mungkin mudah-mudahan kita bisa lagi nanti. Nah, terus pengumpulan dan pengangkutan. Kalau kita lihat, maaf karena ini kita sering menangani pengelolaan sampah, itu secara umum di Bali itu kita termasuk di kabupaten lain itu kan Tabanan sering menerima sampahnya, yaitu di mana alat transportasi kita. Padahal ini izin saya juga pikir kok udah ada alat transportasi, sudah ada yang memilah-milah. Artinya di dalam suatu truk itu ada sudah B3-nya, sampah organiknya. Kita aja sendiri masih tercampur. Ini yang saya bingung Pak. Betul. Ya itu melalui alat. Berarti mirip sama Pak Teguh nih Pak. SDM-nya masih campurin. Ya, SDM di sini bukan SDM Pak. Kalau saya melihat di sini ada sumber daya. Sumber daya itu apa? Di sini ada doa Pak. Oh, doa. Iya. Singkatannya dana orang alat. Oh, di mana bagus. Doa di sini dananya itu gimana pendukungnya? Itu. Terus orangnya. Nah, ini mindset kita ini pada sudah dipilah-pilah di truk itu ada B3. Loh, masih kenyataannya mohon maaf, mohon izin, saya bukan menyalahkan karena situasi barangkali itu masih tercampur. Padahal masyarakat kita ada
mengikuti sebagai regulasi awal tadi sudah memilah. Betul. Itu kenyataan, Pak. Nah itu dana orang, alatnya ini memang itu sudah memenuhi syarat, tapi kita mindset dari yang mengambil itu kok tidak dipilah, kok dicampur lagi. Saya akan sendiri kena kendala juga begitu, di Tabanan, izin. Dan termasuk kabupaten lain karena kita tahu juga yang mulai. Terus proses akhir itu barangkali sama, malah kita kena dampak di luar dampak TVA kita yang terbakar kan banyak itu ada dampak sosial. Yang ini kita gimana memecahkan? Maksudnya itu ada pengaduan. Itu sering muncul di medsos. Ini memang kita orang lingkungan sulit sekali. Gitu. Yep. Nah dengan ini bagaimana penanganan kita? Kembalilah bukan kita saja sendiri jadinya termasuk perangkat daerah OVD kalau kita sebut itu yang lain ikut. Nah inilah perlu kita motivasi merubah perilaku baik di diri kita sendiri, di OVD kita sendiri dan OVD yang lain termasuk masyarakat kerjasamanya ini untuk merubah supaya tidak seperti yang kita sebut tadi itu adanya kebakaran, ada pencemaran udara, ada masyarakat terlibat akhirnya satu desa datang rame-rame, pusinglah kita lagi. Siap. Dampak sosialnya itu belum terbaca sampai saat ini. Makasih. Siap, terima kasih banyak. Satu lagi, ini kalau dibiarin lagi 2 hari kita nggak beres. Kita kasih satu lagi nih Ibu, abis ini kita lanjut ke peluang. Ke peluang nanti silakan share. Ya Bu Jurusri. Silakan Bu. Terima kasih. Saya pemenangan ya. Ya. Jadi Bu Bapak, mungkin hal yang berbeda terjadi di Gianyar. Ya. Yang tadi keluhannya tercampur ya. Ya. Ini kesenjangan ya Bu yang berbeda yang belum disebutkan. Iya. Oke, siap. Jadi kalau di Gianyar sudah mulai memilah, malahan masyarakatnya kita nggak tahu sampahnya kemana. Ya jadi sudah bagus sumber materialnya, daur ulangnya sudah bagus dari masyarakat, tetapi yang ujung-ujungnya ketika ada pemilahan kita cuma dapat plastik kresek doang. Bagus dong Bu. Ya bagus. Jadi itu kesenjangan mungkin untuk pemulung dan yang ada di TPA. Oke. Ya itu juga jadi permasalahan Pak Fikri. Karena apa? Kalau dulu mereka dapat dari sampah yang tercampur banyak sekali sampah yang bisa mereka jual. Jual betul ya. Nah ketika sekarang sudah ada pemilahan, bagi kami DLH sudah aman Pak. Betul. Karena di pengangkutan juga aman. Betul. Jadi berkurang sampah yang naik. Kemudian untuk proses daur ulang juga masih sudah bisa dilakukan di desa masing-masing. Tetapi ketika proses akhir, kita cuma dapat kresek saja Bapak. Ya. Jadi yang kalaupun nilai jual yang ada di TPA dari BSI yang ada di TPA pengelola sampah, itu nilai jualnya berkurang. Okay. Jadi mohon ditambah ilmunya lagi biar semuanya masuk jadi ke TPA. Jadi yang pemroses yang dulu kembali ada di situ. Gitu, jadi ya. ini berharap TPA sampahnya tercampur lagi dong Bu? Bukan Pak. Gimana jadi Bu? kalaupun sudah terpilah, jadi sampah yang masuk pun karena sekarang kalau masyarakat sudah terpilah mereka sudah tahu nilai jual mana yang bisa dijual mahal, mereka tahan di rumah. Yang dikeluarkan cuma sampah yang tidak ada nilai jual tingginya gitu. Jadi itu juga permasalahan bagi yang bekerja di TPA. Betul. Iya. Kalau Ibu sebagai Dinas Lingkungan Hidup milih yang mana Bu? Ini ada pilihan nih, nggak mungkin Ibu dua-duanya nih. Iya. Ibu harus milih yang mana nih? Secara manusianya orang di TPA juga bekerja. Oke. Kalau dari DLH kita juga harus mengurangi. Jadi dua sisi yang harus kita sama-sama bisa bantu Pak Fikri yang pastinya. Siap. Mudah-mudahan nanti ada solusinya ya Bu ya. Ntar, sabar. Udah, Bapak udah, gantian. Nanti kita 2 hari. Peluangnya, mau sharing tentang peluangnya? Oh, boleh. Sebenarnya tadi ada beberapa hal yang masih yang belum ya? Yang belum dikendala, to the point saja misalnya sumber material itu ada yang belum disebutkan mungkin kurang literasi. Kurang literasi, jadi enggak semua masyarakat tahu harus memilah. Kurang literasi ya? Terus kalau pengumpulan sama pengangkutan itu jadwal pengangkutan, jadi tidak semua sampah itu diangkut oleh DLH, jadi ada swakolola mungkin, swakolola yang agak sedikit nakal misalnya jadwalnya seminggu sekali diambil itu Minggu sama Senin, jadi sebenarnya beda 1 hari doang.
untuk 1 minggu, minggu ke pertama diambil hari Minggu, minggu kedua diambilnya hari Senin, kan itu bedanya cuma sehari doang. Tapi secara aturan udah seminggu sekali. Jadi biar nggak mendapatkan sampah yang terlalu banyak. Oh. Itu ada beberapa hal kendala. Oke. Terus proses daur ulang mungkin teknologi sama dari proses daur ulang tentu akan menghasilkan limbah juga. Terus untuk pemrosesan akhir itu yang mungkin tidak ada disebutkan tadi terkait masalah kesehatan sama kejahatan yang terjadi di TPA itu saya rasa pasti ada. Betul. Lanjut ke peluang. Kalau peluang tentu di sumber material itu sumber bisnis kita, ya, sumber dari ekonomi dari bank sampah. Kalau terkait pengumpulan pengangkutan, jasa yang ditawarkan untuk mengangkut sampah itu, terus untuk pemrosesan akhir itu ada penyerapan tenaga kerja. Oke. Itu aja sih. Terima kasih. Makasih Bang Krisna. Bang BJ mau? Boleh. Oke, silakan. Terima kasih. Yang belum disebutin sama Bang Oke, Krisna. belum disebutin ya. Untuk masalah tadi ada satu di sumber materi itu yaitu masyarakatnya skeptis gitu Pak. Skeptis. Iya skeptis karena melihat ketika mereka sudah mengumpulkan, yang sudah dikumpulkan dicampur lagi. Jadi mereka skeptis, ya udah deh kita campur aja deh lagi kayak gitu. Ngapain kita milah kan seperti itu. Itu yang pernah saya temui juga di lapangan. Kemudian untuk peluangnya, masyarakat kita konsumtif seperti itu, apa-apa online, beli online seperti itu. Ya Bang Dian ya. Seperti itu. Kenapa peluang? Kenapa disebut peluang? Konsumtif, jadi lebih banyak barang yang dibeli otomatis akan Sampahnya makin banyak. Makin banyak kayak gitu. Iya, makin banyak. Masuk akal, betul. Makin banyak sampah otomatis Uangnya makin banyak. Perputaran uangnya makin banyak nanti ke betul. depan. Kemudian untuk pengumpulan dan pengangkutan itu operasionalnya setiap hari kecuali hari raya mungkin Pak ya. Hari raya mereka tutup atau libur, bahkan ada juga yang hari raya mereka beroperasional seperti itu. Kemudian untuk proses daur ulangnya khususnya di Bali, pengetahuan saya sangat sedikit sekali di Bali. Jadi yang saya tahu sudah ada beberapa yang proses daur ulang yang muncul di Bali, tapi mungkin masih dalam skala yang tidak terlalu besar, kecil kayak gitu. Kemudian untuk pemrosesan akhir itu masing-masing kabupaten kota punya TPA, jadi itu merupakan sebuah peluang sebenarnya. Seperti itu, kecuali ada Gimana peluangnya itu Pak? Jadi mereka punya tempat akhir seperti itu, tidak lagi mereka memikirkan bahwa harus mencari tempat lagi, harus membuka tempat lagi, harus ada diskusi lagi dengan masyarakat seperti itu. Jadi itu saya lihat sebagai sebuah peluang di mana masing-masing kabupaten kota memiliki TPA gitu. Mungkin ada beberapa juga kabupaten yang tidak memiliki TPA tapi mereka membuat TPA regional. Kayak gitu. Mungkin jadi peluang kerjasama antar daerah ya, Bang BJ ya. Tadi Mas Anger mau sharing. Abis itu Pak Dewan deh. Peluang Mas, yang belum disebutin ya. Kalau peluang sih khususnya di Pulau Papua ya, peluang paling besar tuh di proses pengolahan sampah karena itu belum ada industri pengolahan sampah. Jadi kalau di Papua itu dari sumber sampah itu langsung ke pengepul besar. Dan rata-rata tuh pengepul besar tuh yang dijadikan bank sampah oleh daerahnya gitu. Jadi dia kayak ada dua identitas gitu ya. Jadi pengepul ngambil langsung dari rumah tangga. Apa? Pengepul ambil langsung dari rumah tangga. Tetap aja pemulung masih ada, bank sampah. Maksudnya pengepul yang bank sampah induknya itu dari pengepul besar. Gitu. Dan pengepul kecil ini jadi bank sampah unit gitu, lebih banyak gitu. Jadi kalau kayak agregator gitu kan udah kayak nggak ada deh. Ya. Jadi dari pengepul besar dia langsung ke pabrik pengolahan industri ini. Nah ini yang sama kayak di Bali tadi masalahnya. Apa sih industri ini masih Jawa sentris, cuma ada di Jawa. Yang jadi mahal ini pengiriman dari Papua ke ke Jawa ini, ke Surabaya khususnya. Dan saya lihat itu kebanyakan tuh bank sampah nggak bisa bertahan itu, walaupun punya yayasan yang kuat ya karena pengiriman yang mahal. Dan beberapa bank sampah yang bertahan tuh saya lihat tuh karena dia
Ya karena dia memiliki dua entitas gitu, dia sebagai bank sampah jalan, sebagai pengepul tuh jalan gitu. Jadi kayak misalkan dia yang jadi bank sampah itu bank sampah cuman ngambil plastik aja, tapi sebagai pengepul dia ngepulin apa namanya tuh karton begitu. Jadi dia udah pinter sih dia ngebaginya tuh. Katanya kalau misalkan semuanya ke bank sampah nggak akan kuat dia ngebuat apa sih bayar untuk apa namanya transportasinya itu. Nah itu sebenarnya yang masih jadi peluang tuh itu sebenarnya industri daur ulang di Papua sendiri atau apa sih ada peluang di pengiriman ini, apakah ada bantuan dari CSR atau bagaimana, itu saya belum mengerti soal itu. Makanya sebenarnya itu yang saya tahu sih Pak. Ada peluang ya untuk bisa nyari subsidi transportasi ya, kayak kapal laut gitu ya kalau di Papua. Tol laut ya? Tol laut ya. Sementara ini belum ada sih Pak untuk apa sih subsidi untuk tol laut itu, meskipun banyak kontainer tuh yang kirim barang ke Papua ke sini balik ke Surabaya kosong. Nah tapi tetap aja kalau mau apa sih ngisi. Mau nyewa itu ngisi harus harga bayar normal ya. Dan dulu juga banyak kapal yang nggak mau kalau itu isinya sampah, padahal sudah dijelasin kalau itu tuh daur ulang ya. Makanya kemarin tuh saya bilang ke teman-teman di bank sampah tuh ngomongnya tuh jangan sampah tapi bahan baku daur ulang gitu. Jadi semenjak itu mungkin dapat kelonggaran untuk bahan baku daur ulang seperti itu. Ya. Makasih Mas Anggar. Pak Dewan, yang belum disebutin. Akhirnya dapat juga bagian. Saya cuman sedikit nambah nyambung dari Pak BJ tadi karena di Bali kan tidak banyak juga yang melakukan aksi daur ulang ya. Tapi beberapa saya temuin juga pada saat melakukan sosialisasi. Kendalanya ini kan proses daur ulang banyak dilakukan masyarakat di TPS 3R. Ya. TPS 3R ada beberapa, salah satu desa mungkin Bapak Ibu pernah dengar Desa Punggul. Di situ ada proses daur ulang plastik kresek dijadikan arang. Dijadikan arang plastik dan dicetak dibentuk menjadi kerajinan tangan seperti piala lah, merchandise seperti itu. Kendalanya apa? Pemasaran. Pemasaran itu kendala untuk diproses daur ulang. Itu mungkin ada solusi karena kemarin saya juga sempat diskusi untuk piala, untuk kotak, apalah merchandise, piagam-piagam kayak gitu, susah mereka pemasaran. Nah untuk di peluang ini kalau kita melihat kalau dari sumber sampah, sumber material itu kan banyaknya jenis sampah yang akan muncul. Yang kedua untuk pengumpulan artinya bisa mengumpulkan jumlah yang lebih banyak, jadi otomatis uangnya pasti lebih banyak. Dan di proses daur ulang bisa memproses berbagai jenis produk daur ulang. Kembali ke kesenjangan marketnya ada enggak seperti itu. Dan di pemrosesan akhir ya minimnya barang ke sampah ke TPA. Itu aja. Terima kasih Pak Dewan. Ibu Bapak sekalian, itulah peluang kesenjangan menurut Ibu Bapak sekalian. Pasti akan berbeda kalau ini dijawab sama bank sampah. Pasti mereka juga bisa melihat di situ. Kalau saya boleh sharing apa yang kita lakukan di bank sampah, jawabannya salah satunya sumber sampah adalah alternatif sumbernya. Yang tadinya rumah tangga, mereka jadi punya ada sekolah segala macam. Kalau bagian pengangkutan, mereka kesenjangannya adalah nggak punya alat transportasi, nggak punya mobil penjemputan. Peluangnya justru menarik. Dia kerjasama sama kelurahan untuk minjam itu sekali seminggu. Kalau di bagian apalagi ya, proses daur ulang, kesenjangannya adalah ya kayak misalnya residu itu nggak bisa dikelola. Ada bank sampah yang menjawab adalah ya dia bilang bikin eco-brick, bikin upcycling produk, kerajinan segala macam, tapi itu jadi masalah lagi karena nggak bisa dipasarin. Nah, hal ini kalau kita tanya ke bank sampah, ketika mereka sharing kayak gini, bisa jadi dia belum melakukan, tapi dengar dari pengalaman orang lain, dia bisa masukin itu. That's why makanya kita nih prosesnya sharing kayak gini. Sebagai fasilitator, kita meminta teman-teman bank sampah sharing gitu.
Makanya disebutin tadi contohnya adalah yang belum disebutin. Karena kalau sama 2 hari nggak beres. Gitu. Jadi sebagai fasilitator kita juga harus potong waktu. Gitu. Harus tahu waktu juga. Ini sesi ini berapa lama, seperti itu. Baik, inilah sesi rantai nilai dan kesenjangan dan peluang. Kita break 5 menit untuk ngopi aja. Habis itu kita kembali, kita lanjut ke sesi identifikasi bahaya dan pencegahannya.